Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama kajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah taala, orang tua beliau, guru-guru beliau dan guru-guru kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin dan kita akan lanjutkan hadis yang ke-395. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa ibnillah bin Utbah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an yaqul, aku mendengar, jadi Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menyampaikan bahwa aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyampaikan, inna nasan kanu yu'khuduna bil wahyi fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu dihukumi, disimpulkan dengan wahyu pada masa Rasulullah SAW. Itu dihukumi dengan wahyu. Aisyah dalam hadithatul ifki, wahyu turun, hadirin. Jadi wahyu turun. Jadi dihukumi dengan wahyu. Abasa wa tawalla itu dengan wahyu. Anjahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya, itu dihukumi dengan wahyu. Terus kisah Hafsah itu dihukumi dengan wahyu. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dalam surat At-Tahrim ayat pertama. Jadi ada banyak banget manusia itu disimpulkan dan dihukumi dengan wahyu. Baik orang-orang beriman maupun orang-orang yang munafik, gitu loh. Orang-orang munafik misalnya dalam ketika mereka mengolok-olok Rasulullah SAW, turun ayat dalam surat At-Taubah ayat 65, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Di ayat berikutnya 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengolok-olok Allah, Rasul, Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? La ta'tadiru, jangan minta maaf, jangan cari-cari alasan. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Bayangkan, kalian telah kufur setelah. Ini ayat untuk orang-orang munafik, gitu loh. Karena mereka mengolok-olok Allah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal gitu, Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 84 ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah engkau wahai Muhammad, maksudnya ke Rasulullah SAW, mensolati satu pun dari mereka yang mati, yang meninggal, jangan disolatkan. Jadi di zaman Nabi SAW itu, kata Umar, orang itu dihukumi dengan wahyu, bayangan wahyu turun. Itu beberapa contoh dalam sejarah dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ucapan Umar bin Khattab di atas. Wa innal wahya qad inqata'. Lalu Umar bin Khattab melanjutkan, dan wahyu telah selesai. Rasulullah telah wafat. Wahyu telah terputus, telah selesai. Wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Dan sekarang kami putuskan berdasarkan apa yang zahir, apa yang nampak pada kami dari perbuatan-perbuatan kalian. Nah ini hadirin, ini poinnya. Sekarang wahyu udah nggak ada. Jadi cara kita memutuskan gimana? Kita putuskan berdasarkan apa yang nyata, apa yang nampak, apa yang terlihat, apa yang tersingkap. Faman adhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'. Dan Umar melanjutkan, barang siapa yang menampakkan perbuatan baik di hadapan kami, yang menampakkan kebaikan kepada kami, menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami akan lindungi dia, dan kami akan dekat dengan dia, atau mendekat dengan dia, lebih tepat, kami akan mendekat dengan dia, dan kami tidak memiliki wewenang sama sekali terhadap rahasia-rahasianya. Jadi kami nggak ada wewenang sama sekali terhadap rahasia-rahasianya. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Enak banget dong kalau punya rahasia buruk. Oh, Umar menjelaskan, Allah lah yang akan menghisap rahasia-rahasianya. Ini kekuatan kita, karena kita punya Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang bisa membalas makar-makar orang-orang yang jahat. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Jadi Allah yang akan hisap. Wa man adhara lana su'an lam na'manhu. Dan barang siapa yang menunjukkan hal buruk di hadapan kita, kita tidak lindungi dia. Kita nggak jamin keamanannya, maksudnya itu. Jadi nggak disakiti juga, tapi kita nggak jamin keamanannya. Walam nusaddiqhu. Dan kami tidak mempercayainya. Wa in qala inna sariratahu hasanah. Kita nggak mempercayainya walaupun dia mengklaim, tapi hatiku baik gitu. Gitu. Tapi motifku baik gitu. Kalau yang diperlihatkan hal yang buruk, maka kita tidak memberikan jaminan keamanan, dan kita tidak mempercayai dia ketika dia mengklaim hatiku baik. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sekali lagi kata Umar bin Khattab, sekarang dulu kita dengan wahyu udah paling enak udah, tapi wahyu udah terputus, udah selesai. Gimana caranya? Kita hukumi sesuai dengan apa yang mereka tampakkan kepada kita. Kalau yang ditampakkan baik, kita akan berikan jaminan keamanan, dan kita akan mendekat, dan kita nggak punya wewenang untuk tidak punya wewenang terhadap rahasia-rahasianya.
Dan Allah yang akan menghisap rahasia-rahasianya. Allah yang akan menghitung. Dan barang siapa yang menunjukkan hal yang buruk, maka kita tidak memberikan jaminan keamanan, kita tidak percaya dia walaupun dia mengatakan hati saya baik. Ini hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Hadits ini, hadirin Allah muliakan, dijelaskan para ulama, ini kaidah penting dalam fikih. Wahil akhdhu bil-zahir dunal batin, yaitu mengambil hal yang zahir dan bukan hal yang batin. Famadarul ahkam fi tasyri'il islami ala zawahiril umur duna bawatiniha. Maka hukum-hukum dalam syariat Islam itu berkaitan dengan hal-hal zahir dan bukan hal-hal yang batin. Fal qadhi mathalan ma'murun bil hukmi bil zahir dunal batin. Seorang hakim itu dituntut, diperintahkan menghukumi dengan zahir, dengan bukti dan dengan saksi yang ada, bukan dengan ini kayaknya hatinya baik deh, bukan gitu. Dan ulama telah, atau fuqaha, para pakar fikih telah bersepakat bahwa ala annal qadhiya yahkumu bima yarahu min zahiril umur wal adillah wa yajtahid fi dzalika bima yastati'u min wus'in. Seluruh para fuqaha, para pakar fikih telah bersepakat bahwa hakim itu menghukumi bima yarahu min zahiril umur, sesuai dengan apa yang dia lihat dari hal-hal yang zahir dan bukti-bukti yang ada, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk hal tersebut. Wala yakunu muqayyadan lahu illa al-adillah al-wadhiha fal bayyinatu 'ala man idda'a wal yamin 'ala man ankar. Dan dia tidak terikat kecuali dengan bukti-bukti yang nyata. Maka yang menuduh harus memberikan bukti. Yang menuduh harus memberikan bukti, dan yang menjadi objek tersangka gitu loh, kalau nggak ada bukti dia tinggal bersumpah. Jadi karena kan asas praduga tidak bersalah, jadi yang menuduh itu harus kasih bukti. Jadi bukan yang dituduh harus membuktikan itu gitu. Yang dituduh tinggal ditanya, dia nuduh saya begini, ada buktinya nggak? Ada buktinya atau tidak? Oh, nggak ada bukti. Ya, demi Allah saya nggak melakukan itu. Selesai masalah. Itu poinnya. وكذا في كل أمر يؤخذ بالظاهر دون الباطن لأنه هو الذي في مقدورنا دون بواطن الأمور. Dan begitu juga dengan segala sesuatu disimpulkan dari hal-hal yang zahir, bukti-bukti yang nyata, bukan hal-hal yang batin. Kenapa? Karena itulah kemampuan manusia. Manusia nggak mampu untuk ngecek batin seseorang. Jadi manusia hanya mampu sesuai dengan zahir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali dengan apa yang dia sanggupi. Selebihnya nggak bisa. Jadi ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik. Kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita miliki saat ini akan beralih ke pemilikan saat kita wafat. Sudahkah kita menyiapkan warisan berharga yang kebaikannya akan kembali pada kita? Warisan berharga tak harus dalam bentuk benda. Ia dapat berwujud ilmu yang menerangi seseorang dari gelapnya kebodohan. Ada saudara-saudara kita yang masih berjuang agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jika kita terlibat dalam perjuangan mereka,
lalu Allah mampukan mereka membaca Al-Quran dengan baik, sungguh besar kebaikan yang akan diraih. Pahala dari ilmu itu akan terus mengalir untuk kita. Bahkan ketika nama kita sudah tak dikenal lagi di bumi. Siapkan warisan berharga itu sejak dini, salah satunya dengan mengambil bagian dalam perjuangan berantas buta huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Semoga perjuangan di jalan ilmu ini menjadi jejak warisan berharga untuk kita dan mereka. Salurkan infak terbaik kita melalui